langgarlah perintahnya, berbuatlah maksiat kepadanya, tapi sekiranya dia tidak melihatmu ketika kau berbuat maksiat. Satu orang datang kepada Ibrahim bin Adham. Ya. Ibrahim bin Adham ini wali luar biasa, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini dulunya anak raja atau anak gubernur, amir. Ditinggalkan semua fasilitas dunianya untuk mendapat ridha Allah dan ridha Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Ibrahim bin Adham. Di mana-mana kita dengar namanya. Buka saja kitab tasawuf, kitab akhlak, pasti nanti ada Ibrahim bin Adham. Satu orang datang ngadu ke Ibrahim bin Adham. Wahai guru Ibrahim bin Adham, aku ini selalu berbuat maksiat. Cobalah nasihati aku. Nasihati aku biar aku ini tidak berbuat maksiat lagi. Kata Ibrahim bin Adham, gampang. Pertama, kata Ibrahim bin Adham, ada 5 hal yang harus kau tahu sebelum kau berbuat maksiat. Kalau 5 hal ini kau lolos, besok kau tangani, silahkan kau berbuat maksiat. Oh itu, iya. Yang pertama, coba yang pertama apa dia? Kata Ibrahim bin Adham, yang pertama, ketika kau mau berbuat maksiat, jangan makan rizki zat yang memberimu rizki tersebut. Kau nak berbuat maksiat sama Allah, yang kau makan minum siapa? Allah. Jangan makan rizki Allah. Bisa tak? Tak bisa. Orang sekarang udara yang dia hirup itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa, wahai guru. Sudah, berarti jangan maksiat. Coba yang kedua, kali bisa, kata murid tadi itu. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, jadi nak maksiat, coba cari tempat yang bukan milik Allah. Kata Ibrahim bin Adham, nak berbuat maksiat, cari tempat selain punya Allah. Di mana tempat yang selain punya Allah? Di ujung hutan sana itu punya Allah Subhanahu wa taala. Oh tidak Ustaz, itu punya fulan. Sama baik. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Ibrahim, misalkan kau masih juga nak berbuat maksiat, langgarlah perintahnya, berbuatlah maksiat kepadanya, tapi sekiranya dia tidak melihatmu ketika kau berbuat maksiat. Jadi paling tidak punya malu lah, kata Ibrahim bin Adham. Kau makan rezekinya, kau tinggal di tempatnya. Pas kau melanggar, jangan dijenguk sama dia, bisa tak? Malu paling tidak kan? Tambah bingung lagi. Allah itu lihat di manapun. Kita ada di mana, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Yang di dalam hati saja itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa guru. Sudah kata Ibrahim, 3 tak bisa. Yang keempat, kata Ibrahim bin Adham, kalau kau ingin berbuat tetap, kau katik malu, kata Ibrahim bin Adham. Tambang istilahnya, gaya gedek misalkan, kan, tebel mukanya, tak katik malu sama Allah Subhanahu wa taala, masih juga ingin berbuat maksiat. Yang keempat, misalkan yang keempat ini bisa kau jamin, silakan berbuat maksiat. Apa guru? Yang keempat, kata Ibrahim, ketika malaikat Israel datang, bilang kepadanya, tunggu sebentar, aku ingin taubat. Ketika malaikat Israel datang, katakan kepadanya, tunggu sebentar, aku ingin taubat. Kalau kau bisa nyuruh dia nunggu, lakukan maksiat, karena ada kesempatan untuk taubat. Bisa tak nungguin? Malaikat Israel datang, tak pakai ngetuk assalamualaikum, siapa kita, langsung datang cabut, itu kan. Malaikat Israel itu tidak izin kecuali kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibrahim bin Adham, kalau bisa kau suruh dia tunggu, sehingga kau bisa taubat, lakukan maksiat. Tak bisa guru. Sudah. Selagi kematian tidak bisa kau tunda, janganlah kau berbuat maksiat. Tapi masih ada yang kelima, kata Ibrahim bin Adham. Yang kelima ini kalau bisa kau lakukan, barulah, lajulah. 4 tadi tak bisa, 5 ini bisa, tak apa-apa. Apa yang kelima guru? Yang kelima, kata guru Ibrahim bin Adham, ketika kau nanti di akhirat mau diseret oleh malaikat Zabaniyah ke neraka, berontak, jangan melok, nanda, masuk hubungan itu berontak, berlari, baca tak? Siapa yang bisa melawan malaikat Zabaniyah? Malaikat yang paling serem, yang paling besar diciptakan oleh Allah itu, malaikat yang nungguin neraka.
jelas setelah malaikat Jibril. Malaikat Jibril makhluk paling besar. Cuman di deretan malaikat bawah, siapa yang malaikat yang paling seram, yang paling besar? Malaikat penghuni neraka. Kenapa? Karena dia bakal nyiksa wong yang besar-besar juga. Orang yang masuk neraka, tubuhnya bukan seperti tubuh di dunia. Kalau tubuh orang yang masuk ke neraka seperti di dunia, belum ngasau dia azabnya, meleleh langsung. Panas itu kan luar biasa. Kata Nabi besar Muhammad SAW, kalau umpama setetes dari api neraka jahanam itu tumpah ke muka bumi ini, sebumi gosong. Setetes. Bayangkan. Terus kata Nabi Muhammad SAW, azab yang paling ringan kata Nabi. Ini azab paling ringan. Siapa? Orang yang diletakkan di telapak kakinya bara api neraka sampai ubur-uburnya mendidih. Jadi dia suruh nginjek bara api neraka, ubur-uburnya udah mendidih. Itu azab yang paling ringan kata Nabi besar Muhammad SAW. Besarnya makhluk yang masuk ke neraka, kukunya saja itu seperti gunung Uhud di dalam beberapa riwayat. Gunung Uhud itu, ma'asyarul hadirin, kalau kita masuk kota Madinah sampai kita keluar kota Madinah, nyengok terus gunung Uhud. Besar gunung Uhud. Gunung Uhud itu nama gunung yang ada di kota Madinah. Gunung yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau kita masuk kota Madinah sampai kita keluar selalu melihat gunung Uhud, saking panjangnya gunung tersebut. Itu kuku yang masuk ke api neraka, makhluk yang masuk ke api neraka manusia, kukunya seperti gunung Uhud. Bayangkan badannya. Iya, kenapa? Biar sedap disiksanya istilahnya itu. Nah, bayangkan malaikat yang menyeret makhluk-makhluk orang-orang tersebut. Na'udzubillah min dalik. Jadi kata Ibrahim bin Adham, bisa tak lima nih? Yang kelima nih, tak bisa juga guru. Ya, wong kalau sudah diseret oleh malaikat Zabaniyah, mau tak mau pasti masuk neraka. Ya sudah. Kalau begitu, janganlah kau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita dianjurkan selalu untuk mengingat kematian. Biar apa? Biar tadi. Biar kita ni hidupnya zahidan fid dunya, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan adanya kematian. Walaupun takutnya itu jangan sampai kita takut jadi cak fobia itu akhirnya. Tak boleh. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang mukmin meninggal dan dia senang ketika meninggal karena berjumpa denganku, aku lebih senang lagi dari dia. Artinya disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut dengan kematian jangan sampai membuat kita akhirnya takut ketemu Allah, jangan. Takut dengan kematian yang dianjurkan oleh Nabi sehingga pokoknya kita ini tidak jadi untuk berbuat maksiat. Itu sebatas.